Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, dengan nikmat segala ridho izin daripada Dia jugalah kita dapat menjalankan amanahnya. Izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat dan karunia hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, wabil khusus bertolabul ilmi. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita kembali meningkatkan pemahaman terhadap mujahadah, perjuangan dalam rangka bertakarub kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bermujahadah dan berjuang mentauhidkan diri kepada Allah dengan tingkatan makom-makom kerahasiaan, sehingga beruntunglah orang-orang yang berilmu. Afalala fil mu'minin insyaallah. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang dan bergabung kita kembali dan bertolabul ilmi. Wabil khusus saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah, saya sapa dulu. Alhamdulillah, Fazumida sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bergabung, semoga Buya sehat selalu, amin. Dan menyusul bergabung lagi jamaah kita nih, Nur Baidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Makassar. Nur Baidah dari Makassar. Setelah itu kita lihat Rezwan Dali. Assalamualaikum Buya dari Penang, Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat menyimak dan selamat berfungsi dalam kajian ini. Berikut Syahrir dari Makassar, insyaallah menyimak. Selamat bergabung, mudah-mudahan bermanfaat. Kamampis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Buya, semoga selalu pencerahannya. Siapa yang melihat itu insyaallah. Kembali kepada Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, mudah-mudahan bermanfaat. Disusul kepada Izzat Rahid. Assalamualaikum Buya, insyaallah mohon izin bergabung dari Malaysia. Izzat Rahid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, semoga nak dapat manfaat daripada kaji kita semua ni. Berikut Samriah Damayanti, insyaallah. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam dari Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Insyaallah hadir menyimak. Selamat bergabung Samriah Damayanti, insyaallah dari Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Insyaallah hadir, mudah-mudahan menyimak. Berikut disusul oleh saudara kita Samsul Alam dari Sabah, Malaysia. Nah, masuk
Sabah Malaysia, selamat bergabung. InsyaAllah kita dapat nak faham daripada kaji-kaji semua tauhid yang kita nak kaji ni. Berikut kepada Apip Saifullah. Nah ini jamaah, alhamdulillah bisa hadir menyimak, sihat selalu Buya, amin insyaallah. Ya lanjut bergabung dulu kita sebelum memulai. Basri Hasan insyaallah bergabung Buya, semoga sehat selalu, amin. Disusul Supiati Aco. Supiati Aco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guru, alhamdulillah, mohon ridho dan menyimak. Alhamdulillah, silakan menyimak insyaallah. Bergabung lagi Dahlia dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Buya insyaallah. Bergabung lagi Yoko Ngalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bergabung saya dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Insyaallah selamat bergabung. Selamat, mudah-mudahan. Nah bergabung lagi Yulinar. Insyaallah. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam. Bergabung nih nenek dari Padang, Sumatera Barat. Nah Yulinar nenek, tapi kakeknya belum kelihatan ini. Ya lanjut bergabung terus Opo Lahat, Yanto Lahat. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam. Izin menyimak berkah hendaknya, amin. Semoga itulah yang kita harapkan. Bagaimana kita mendapatkan berkah dari Allah di dalam menjalankan amanahnya. Ya, seperti yang kita tahu, amanah itu adalah suatu nilai hakikat yang ada dalam sebuah ayat. Nah itu namanya amanah, diamanahkan, mencari amanah. Nah gitu. Insyaallah mudah-mudahan akan menjadi suatu keberkahan. Menyusul lagi Imran HF. Assalamualaikum Buya, mohon izin mengikuti kajian. Semoga selalu keluarga, amin. Insyaallah dari Tanjung Balai Asahan. Barakallah, alhamdulillah, selamat bergabung saudaraku semuanya. Berikut disusul Busri Anir. Alhamdulillah bergabung Buya dari Padang, Sumatera Barat. Busri Amir. Insyaallah selamat bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dan berkah, terutama keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala menuju barokah hidup dunia dan akhirat, zahir dan batin. Alhamdulillah, baik, di samping kita menunggu sementara, kita lagi menunggu yang lain. Bambang Setiono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Buya, amin, sehat selalu insyaallah. Berikut Fatahudin dari Lapang. Dengan Lapang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buyaku izin menyimak, semoga sehat selalu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Amin insyaallah, selamat bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Di sini kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Artinya bukan karena banyak makanya kita berbagi, semuanya dalam kehendak Allah dan menjalankan amanahnya yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatin ya umatin, sehingga berbagi ini adalah ketulusan, keikhlasan, bukan suatu kelebihan, tetapi rasa keikhlasan dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar sampailah hendaknya ke arasnya.
apa yang kita lakukan, insyaallah kepadanya. Marjono dari Riau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir menyimak atas petuah kajian Buya senantiasa menerangi jiwa batin kami. Amin insyaallah. Mudah-mudahan masuk hajah IM Jaya Asam. Assalamualaikum Buya, Kalimantan Timur. Alhamdulillah izin mengikuti walau dalam perjalanan minta ridhonya. Alhamdulillah, silakan mengikuti, mudah-mudahan berkah. Bagi yang berkendaraan yang sedang membawa kendaraan atau menyetir, jangan membuka HP atau live dulu sebelum sampai pada satu tempat, karena dikhawatirkan kita tidak mengingat keselamatan. Maka utamakan keselamatan. Bagi yang sedang membawa kendaraan, harap berhati-hati. Bergabung lagi Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Izin bergabung. Barokah dari Selangor, Malaysia. Insyaallah, amin. Bergabung lagi saudara kita Zubaidah Hamzah. Nah ini, assalamualaikum guruku Buya, mohon bergabung Buya, hadir dari Singapura. Semoga Buya sehat selalu di samping keluarga, insyaallah sayang, amin insyaallah. Terima kasih doanya. Berikut disusul Yurdiwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu, amin. Anak ikut gabung Buya, insyaallah, amin. Mudah-mudahan berkah. Disusul Asni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Surabaya. Izin menyimak Buya, semoga diberi kemampuan untuk mengamalkan, amin. Menyusul Nurdayan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, sehat selalu insyaallah. Anda ikut menyimak, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi, insyaallah silakan menyimak. Berikut dari Gunawan. Alhamdulillah, barakallahu Buya, alhamdulillah, sama-sama insyaallah. Menyusul lagi Abdah Majid. Assalamualaikum warahmatullahi, izin menyimak ilmunya Buya, insyaallah. Syafril Munab juga menyusul. Assalamualaikum, izin bergabung dari Cilengsi Bogor, amin. Barakallah, insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita sore ini bermanfaat buat kita bersama. Baik, sambil menunggu yang lain masuk, kita memulai pelan-pelan. Berikut sedikit ada dan hijrah. Assalamualaikum sir. Nah ini bahasanya. Assalamualaikum tuan. Nah sir. Where I am from, Switzerland. Nah Switzerland. Alhamdulillah, selamat bergabung insyaallah kepada dan hijrah dari Switzerland, New Zealand, itu Switzerland. Berikut Nayara Putri. Assalamualaikum, kabar hadir Buya, insyaallah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum Buya, disusul Yulinar. Ini pasti ini kakek ini ya, kakek dah ikut menyimak Buya yang nama Yuliwanar, pastilah insyaallah. Berikut Adi Baret Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin menyimak ilmunya Buya dari Talu, Sumatera Barat, Pasaman Talu ini, insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Berikut kepada Tasrudin, salam Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kepada Yahya Arsenal. Assalamualaikum, izin menyimak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil mengikuti jamaah dan para hadirin,
yang masuk bergabung, kita pelan-pelan memulai dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim, idinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jemaah, para sahabat dan kerabat, para aulia, para al-mukarram yang insyaallah yang dirahmati Allah. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, diberi kesempatan kita oleh Allah untuk berbagi. Bagi kita itu sudah luar biasa. Pertolongan Allah dari berbagi mudah-mudahan bisa menjadi suatu kekuatan untuk lebih dekat bermuqarrabin kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah tentunya dengan kita mengenal diri mana yang bisa didekatkan kepada Allah. Dalam sebuah judul pada sore hari ini di live streaming kita, Buya Pasaman Timur, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Ada yang perlu kita pikirkan sebagai kebutuhan rohani yang sangat menentukan, yaitu adalah mengingat Allah. Dalam judul, siapa yang mengingat Allah itu? Tentu dengan kita melihat selama ini banyak yang berjalan di dalam pemahaman zikir kepada Allah yang belum memahami hakikat atau kiat-kiat terhadap syarat dasar mutlak kebenaran berdirinya sebuah zikir. Nah, kita akan coba pelan-pelan menguraikan. Kebanyakan dari kita, terutama di kaum seiman muslim, mengingat Allah ini sebagian dengan dia berkalam pada ingatan syadiah, yaitu mengingat dengan secara tidak langsung. Mungkin itu sudah cukup.
Ya, mungkin itu dianggap sudah cukup. Padahal mengingat Allah ini tingkatannya itu banyak. Mengingat Allah itu memiliki jenjang-jenjang yang sangat banyak. Saking Allah memudahkan seorang hambanya mengingat dia, maka diberikan tangga-tangga tauhid yang sangat banyak. Ada di tangga syariat berbentuk amaliyah dengan bertasbih. Nah, itu digolongkan berzikir tapi kodratnya bertasbih. Sementara zikir ini adalah al-zik, yaitu mengingat. Kalau bertasbih itu berucap. Nah, ini kan harus beda, hadirin para jemaah. Secara amaliyah, secara ibadah itu mengingat dilakukan dengan mengalami masa fana di dalam zikir. Nah, itu banyak yang melakukan di tingkat ibadah dengan mendapatkan masa fana. Ya, masa fana itu leburnya manusiawi, lahirlah insan bertuhan. Tetapi ada tingkat kodrat, yaitu memahami sifat wujud dari Allah untuk mengingat. Dan juga ada tingkat ilmu, sifatnya rahasia atau sir. Jadi banyak jamaah para hadirin, makom-makom zikrullah itu banyak. Tetapi yang langsung itu hanya satu. Nah, supaya diingat, yang langsung itu hanya satu, yaitu dengan bertajali. Ya, dengan bertajali. Nah, kalau kita lihat dari sisi peraturan hakikat, zikrullah ini kalau dikatakan oleh Allah syarat-syarat berzikir itu secara ibadah, dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Kalau mengingatku harus bisa melupakan. Nah, ini kalau tingkat ibadah ini cukup berat. Ya, cukup berat. Tidak boleh lagi yang diingat melainkan wujudnya semata. Dawamu nisan. Nah, ini cukup berat. Nah, yang ketiga ada pada makom zikrullahi wa zikrul maut. Nah, kalau mengingatku tidak ada memboleh satupun yang hidup harus melalui hayatku sendiri. Nah, ini zikra wa zikrul maut. Nah, ini juga butuh bimbingan. Tapi di dalam kodrat ilmu, mengingat Allah itu mulazamatu zikri, yaitu terus menerus, tidak bisa berhenti dan lupa. Nah, jadi kalau tidak bisa berhenti dan lupa, siapa kodratnya yang mampu seperti itu? Nah, Allah sudah katakan di Qudsinya, dia sudah sampaikan, tidak ada yang mampu menghadap kepadaku melainkan kodratku sendiri. Tidak ada yang mampu bisa mengingatku kecuali kodratku sendiri. Nah, ini juga harus butuh proses pengkajian. Ya, pengkajian. Ini butuh proses pengkajian yang lebih dalam. Siapa dan bagaimana cara mentajalikan mengingat dengan langsung? Nah, ya. Bagaimana mentajalikan mengingat dengan langsung? Ini
harus kita memahami kajian-kajian, yaitu dalam wujud memandang, ya, dalam wujud memandang. Memandang bukan melihat, tapi memandang. Dari memandang inilah akan terjadi mengingat. Nah, apa yang bisa dipandang? Sesuatu hayat yang ada di dalam diri, ya. Nah, memandang satu hayat dalam diri melalui apa? Kalau dalam kata kajian mengingat Allah, apakah di saat kita mengingat Allah, Allah juga ingat kita? Apakah kita mengingat Allah, terus Allah ingat kita dengan waktu yang sama? Atau mungkin kita saja yang ingat, Allah tidak mengingat? Ini pembuktian tajalinya. Kalau kita nggak paham, ini berpihak kepada amaliyah sebuah atau seseorang yang menjunjung, seseorang yang membesarkan tanpa ada ikatan atau hubungan. Kenapa? Karena banyak hakikat dan persyaratan-persyaratan hakikat yang harus kita penuhi. Karena tidak mudah, mengingat Allah ini tidak mudah. Tetapi tidak akan sulit apabila dikaji. Ya, dikaji apa yang dikatakan mengingat. Nah, kalau mengingat ini terpisah kodratnya serentak dengan melihat, ini akan membuat sepihak. Nah, sepihak berarti tidak mendapatkan nikmat-nikmat balasan ibadah itu. Dia harus serentak. Dikala dia berma'rifatullah, dikala Allah melihat, disitulah kita mengingat. Dan mengingat ini harus ada 3 titik. Satu wujud yang mengingat, satu wujud yang melihat, dan satu wujud yang mengingatkan. Nah, titik 3 ini wajib kita pahami. Yang pertama yang melihat, yang kedua yang mengingat, dia melihat. Yang ketiga, dia melihat yang mengingatkan. Ini nggak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan dari 3 kodrat tadi. Pertama, saya ulangi, siapa yang melihat dan siapa yang mengingat, dia melihat. Dan siapa yang mengingatkan, kalau kita mengingat, dia sedang melihat. Ini nggak boleh putus dia. Ya, maka dikatakan syarat tadi, kalau dawamu zikri, kalau ingin mengingatku, dawamu nisan, harus bisa melupakan. Dan yang ketiga adalah mulazamatu zikri, dan tidak akan terlupakan terus menerus dalam zikir. Melihat, dalam hal kata melihat, artinya itu hak patennya Allah. Ya, ingat, ya, saya terangkan. Melihat adalah hak mutlak dari Allah dengan kata ma'rifatullah. Nah, yang kedua, kita harus memiliki kajian dan pemahaman menyaksikan yang melihat. Yang ketiga, harus mengenal wujud yang mengingatkan. Kita harus ingat yang melihat, dan kita harus mengenal yang mengingatkan kalau dia sedang melihat. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kita percontohkan
sebuah benda. Nah, kita percontohkan sebuah benda. Ada benda ya nyata nih. Seperti kita ini nyata benda. Seperti ini benda nyata. Benda ini kena cahaya. Ya. Ya, kena cahaya. Apa yang terjadi? Bayangan. Ya, bayangan. Nah, ini tadi yang melihat berdampak kepada sebuah kodrat, ya, menuju sebuah bayangan, karena yang melihat sebuah ini wujud tidak akan berbeda dengan wujud yang akan dia lihat, tetapi dasarnya dari kodrat yang mengingatkan. Nah gitu, dari kodrat yang mengingatkan. Dalam hal ini para jemaah sekalian, kegagalan kita di dalam mengingat Allah, pertama, tidak mendirikan syarat mutlak dulu sebelum mengingat. Nah, ini kita mulai dari awal syarat mutlak dulu. Syarat mutlaknya, siapa yang duduk, siapa yang beribadah, dan kemana wujud ibadah itu dihadapkan. Nah, ini wajib kita paham lebih dahulu, terutama jangan hanya main duduk di sajadah langsung ambil amalan langsung zikirkan. Nah, ini akan membuat kita tidak terijabah nanti jadinya. Nah, di sini ada kodrat. Nah, kodrat ini adalah zahir bagi Allah. Apa zahir bagi Allah tadi? Duduk Adam, beribadah Muhammad, nyatalah Allah pada nyawa. Nah, ini hakikat ma'rifatnya seperti itu. Hakikat dari sebuah ma'rifat, kodrat Adam pada yang menjadi mimbar, bermimbar Muhammad kepada Adam dalam beribadah, berkalam Allah pada nyawa dengan kauni. Ini adalah wujud syarat mutlak dalam berzikir. Kalau yang duduk ini bukan kodratnya Adam dalam nurani yang dipandang, yang kedua tidak Muhammad yang berkodrat dalam pandangan zatnya Allah dalam rohani, wujud rohani, dan kalau yang dituju tidak batin Allah dalam nyawa yang disebut alif domahu, maka ini tidak akan terijabah, tidak akan sampai kepada arasnya Allah. Kalau kodrat yang tiga ini tidak didirikan. Tapi kalau kita hanya di makom ibadah, cukup dengan berbekal ayat diulang-ulang. Sekarang begini, kalau yang dikatakan berzikir itu berupa witir, diulang 2 kali saja, dia sudah jadi witir. Kalau mengingat tidak ada yang diulang, makanya berbeda zikir dengan bertasbih. Ya, bertasbih dengan memakai tasbih ini ada undang-undangnya. Ini namanya amaliyah. Nah, ini kita belum memahami jalannya. Ya, bertasbih tidak akan sama dengan berzikir. Mendirikan zikir penuh dengan hakikat mutlak. Jelaskan siapa yang duduk, siapa yang beribadah. Jelaskan kemana punah dan luputnya 2 kodrat tadi. Di dalam apa dia duduk, mana Baitullah bersandar diri batinnya Allah. Jadi kalau ini juga tidak kita pahami, maka zikir ini tidak akan sampai kepada Allah. Ya. Yang kedua, apa kodrat di diri kita yang Allah bisa memahami, Allah bisa menerima, Allah bisa mendengar. Allah menerima hanya satu, qudsi. Qudsi itu adalah pandangan atau kekuasaan.
Nah, bagaimana semuanya menjadi alam pandang tanpa ada sesuatu yang memandang. Alam pandang adalah kodrat batin bagi diri, dinamakan ainun sabitoh dalam kodrat nur ma'in. Nur ma'in pensaksian mata batin yang wujud dan maujud dalam nur ma'ani, dinamakan nur ma'in. Dia ada diri yang luput semua 7 sifat menjadi satu diri kodrat, dinamakan diri al-haq. Dan al-haq ini adalah sabitah. Sabitah adalah diri ainun, diri pandang. Jadi kalau kita ingin memandang, harus kita paham kodrat diri ainun sabitah tadi. Jadi dengan demikian, memandang atau berzikir, mengingat ya sesuatu, melihat, dan yang dilihatnya mengingatkan kepada yang melihat. Ya, yang kita lihat mengingatkan kepada sesuatu yang sedang melihat. Allah sedang melihat, disitulah kita melihat sesuatu yang mengingatkan kalau Allah sedang melihat. Ini tidak akan pernah lupa. Bagaimana bisa lupa? Ya, wujud batin bilahnya Allah dalam nyawa, melihat hayatnya, dohirnya disaksikan oleh nur ma'in, diri batin bilahnya, diri dari batin bilahnya Allah tadi. Itu dikatakan dengan diri ainun sabitah. Mana diri ainun sabitah? Diri halus yang ada di dalam diri kita, di dalam jasad. Diri halus adalah suatu wujud pertama bagi Allah, disebut diri hamba. Ini yang dikatakan diri ihsan. Diri ihsan ini halusnya seperti yang dibayangkan seperti ini. Ini halus ini, hadirin jamaah. Ya. Nah, beginilah diri ihsan, diri pengmaul hayat, penghulu dari segala diri, penghulu dari segala yang hidup. Zat batin nur itu berasal dari nur kasihnya Allah, yaitu dikatakan diri ainun sabitah tadi. Dia menatap wujudnya, bahwasanya Allah melihat sebuah wujudnya yang dikatakan dengan amruhunya. Dia melihat dohirnya, dan si ainun sabitah, diri al-haq yang berdiri di dalam wujud zahir, mengingat kalau wujud sir sedang melihat hayatnya, gitu. Jadi wujud sirnya Allah, yaitu di sini disebutkan nafas atau naf atau as atau diri yang sesungguhnya. Ya, dia kita menyaksikan, yaitu wujud sirnya, melihat maujudnya. Ya, melihat maujudnya. Jadi maujudnya adalah kodrat dohir bagi kita. Nah, disinilah diri sir, melihat zat yang maujud. Kita saksikan dia melihat wujudnya. Disinilah adanya pensaksian diri ainun sabitah kalau dia sedang melihat wujud batinnya sendiri. Jadi apabila kita melihat wujudnya, kita akan ingat sir Allah, himpunan rahasia yang berkodrat dalam nyawa. Bagaimana tajalinya tadi? Maka inilah yang harus kita saksikan. Diri ihsan yang meliputi sekalian alam, diri batiniah wujud zat yang terlihat. Di sini kita menyaksikan sirnya Allah pada nyawa, menyaksikan wujudnya. Dengan kita melihat wujudnya, kita ingat diri sir Allah, menyaksikan
melihat wujudnya sendiri. Disinilah ainun sabitah, menyaksikan, mengingat kalau wujud sir yang berkodrat aku pada hayatnya ini melihat wujudnya. Kemanapun kita pergi, kita selalu mengingat kepada yang mengingatkan, yaitu dohirnya Allah mengingatkan kepada sirnya. Kalau Allah sedang melihat wujudnya, kemanapun kita pergi, disinilah dia melihat wujudnya, dan kita menyaksikan dia melihat wujudnya kemanapun kita pergi. Kenapa? Manusia itu dulu belum ada berwujud sama sekali. Tapi setelah Allah mengadakan penglihatan, yaitu dengan ainun sabitahnya, maka terlihatlah. Jadi dengan adanya kita melihat wujud yang mengingatkan, maka disitulah kita teringat kalau kita selalu dilihat kemanapun kita pergi. Ini yang dikatakan zikrullah. Zikrullah ada yang melihat dan ada yang dilihat dan ada yang mengingatkan kalau kita sedang dilihat. Nah, inilah yang penting yang dikatakan mulazamatu zikri. Jadi jangan lagi kita berprasangka kita hidup sendiri. Disinilah yang dikatakan musyahadah, yaitu saling memandang. Ini yang dikatakan musyahadah, saling memandang. Kita memandang yang mengingatkan dan kita mengingat yang sedang dia pandang, yang sedang dia lihat. Maka tersambunglah pandangan ini dari tiga kodrat tadi. Dan ini bisa diamalkan. Bagaimana kita melihat wujud yang mengingatkan kepada nyawa kita. Kalau wujud dohir ini berasal dari zat yang diwujudkan, ya, zat yang diwujudkan menjadi zahir, amruhunya Allah. Nah, inilah yang selalu kita ingat dimanapun kita berada. Maka dia katakan, kalau kita melihat yang banyak itu satu, melihat satu itu yang banyak. Tausudul kasrah fil wadah, sudul wadah fil kasroti. Yang banyak itu mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa wujud sir Allah pada nyawa sedang melihat, ya. Nah, inilah yang kita ingat, dia melihat wujudnya sendiri. Ini yang dikatakan mulazamatu zikri, yang akan terus menerus di dalam ingatan. Kalau itu sudah tersambung, alhamdulillah, suhudul fil kasroh dan wa'ansudul fil wa'da alal kasroti itu benar-benar akan menjadi darah daging, yaitu musyahadah, menjadi saling mengintai. Dia intai kita dengan pandangan, kita mengintai dia dengan pandangan. Ini namanya musyahadah. Nah, untuk saat pertama kita coba dulu melihat saudara-saudara kita yang masuk. Alhamdulillah marjono ahad batin zahirat zahiru wal batinu, amin, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dari bergabung Japar Pati, alhamdulillah, syukron Buya atas kajiannya, mohon ridhonya agar bisa diamalkan. Amalkan insyaallah. Asep Saifullah, zat dan sifat asma af'al, betul sekali insyaallah. Dari Nunui Official, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Jakarta hadir Zarli Sartika, alhamdulillah alamin, memuliakan dan meninggikan derajat Buya, amin. Sehat Buya, amin insyaallah. Wahyu Udin, ya, Wahyu Udin, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Eka Weda Suryati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam, izin bergabung, amin. Nurdaya Uman, selalu mengingat yang diingat karena mengenal dan saling memandang, amin.
Berikut kepada Air Hayati Jambi, insyaallah. Alhamdulillah Buya Guru, insyaallah paham Buya Guru, insyaallah, amin. Berikut Imam Perlan Mulyono, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya senantiasa Buya sehat selalu, amin. Insyaallah, barakallah Imam, amin. Baik, berikut kepada Asep Saifullah, bayi lahir bawa apa, insyaallah. Bayi lahir itu bani itu anak, ba itu bara, batin, ni itu Darul Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dapat melihat dengan jelas, mengingat Allah dengan paham yang sebenarnya. Amin. Herizon Izon, selamat bergabung. Assalamualaikum Buya. Riau hadir. Pelajaran harus ditonton bagi para solikin, ya. Bagi solikin, semoga Buya sehat selalu, amin, insyaallah, ya. Berikut yaitu kepada Nurbaida, subhanallah, kajinya sangat mantap, izin mengamalkan Buya, amin, insyaallah. Jadi demikian para hadirin, kita kembali kepada hubungan Baitullah yang tidak terputus kepada Allah. Yang tidak terputus kepada Allah adalah mengingat, memandang dan melihat. Melihatnya Allah kepada wujudnya, ya, dan menyaksikan atau mengingat sebuah diri rahasia tadi dikatakan ainun sabitah, dan mengingatkan jasad yang terlihat adalah batin Allah yang diperlihatkan. Maka begitu kita melihat batin Allah yang mengingatkan, disinilah jatuhnya hubungan pandang dengan dia. Jadi kalau sudah terjadi hubungan pandang, namanya musyahadah, yaitu saling mengingatkan. Nah, begitu jemaah, berarti saling mengingatkan. Bergabung Isa Aisyah. Assalamualaikum Buya, alhamdulillah pencerahannya, penjelasannya, amin. Al-Simda, insyaallah Buya, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang diinginkan kita. Perbedaan adab sama adab Buya, mohon perbedaan adab sama adat Buya. Nah gitu, beda. Adab, nah ya, nah saya ingatkan, adab adalah suatu ketentuan etika di dalam menjalankan, itu adab. Ya, kalau dalam ibadah itu peraturannya hakikat itu adab. Nah, kalau hakikatnya adab itu adalah wujud yang bertajali, itu adab. Jadi tidak langsung begitu aja. Siapa yang duduk, siapa yang berzikir, kemana zikir itu perginya, siapa yang berceramah, siapa yang bermimbar, dan dari mana kalam itu datang, itu adab. Nah, kalau adat itu adalah suatu tradisi, ya, bukan tradisi adat. Adat ini dalam arti ketentuan, ya, suatu ketentuan yang harus dihormati. Nah, itu peraturan, sebuah nilai rahasia, itu sudah pasti ada, ya. Setiap ada perintah pasti ada rahasia di situ. Nah, itu adat. Jadi wajib dilaksanakan, disebut juga dengan makna atau ya makna. Ya, disebut dengan makna. Insyaallah seperti itu. Bergabung M Hadi Syahbana, assalamualaikum Buya, izin ikut menyimak, silakan, amin, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita bersama, insyaallah. Razwan Dali, ya Allah ya Rasulullah, luar biasa Buya, alhamdulillah Buya, insyaallah. Jadi begini jamaah, kalaulah ilmu syahadah ini tidak kita laksanakan 24 jam, ini keselamatan tujuan dari Islam ini berkekal-kekalan dalam hubungan Baitullah.
Nah, salah satu adalah sudul kasroh fil wadah, sudul wadah fil kasroh tadi. 3 tersambung di dalam hayat kita. Jelas wujud sir, melihat wujud batinnya, maka wujud daripada hayatnya sendiri, yaitu insaniyahnya, menyaksikan kalau Allah melihat wujudnya pada kodratnya sendiri. Jadi disinilah kita melihat terus bagaimana kodrat yang melihat, yang dilihat, dan yang mengingatkan. Nah, yang dilihat adalah kodrat yang mengingatkan kalau kamu sedang dilihat Allah. Kodrat yang dilihat mengingatkan kamu sedang dilihat Allah, ma'rifatullah. Nah, disinilah kita melihat kodrat zahir, mengingatkan bahwasanya kita sedang dilihat oleh Allah, dan diri sir hayat kita yaitu ainun sabitah menyaksikan kita sedang dilihat oleh Allah. Nah, inilah yang mengingat. Kita mengingat Allah melihat, dan tubuh mengingatkan kita sedang dilihat Allah. Inilah, jadi melihat, mengingatkan, dan mengingat, ya, mengingatkan, melihat, dan mengingatkan, ya kan? Nah, ini harus ketemu dia. Yang melihat siapa, yang mengingatkan siapa, dan yang mengingat siapa. Mengingatkan dengan mengingat itu beda. Kalau mengingatkan itu adalah kodrat zahir, dan yang mengingat adalah hayat dirinya wujud semata. Inilah kita, hayatnya Allah, amruhu. Nah, sementara yang melihat sir batin wujud pada nyawa, inilah yang dikatakan musyahadah, saling melihat atau saling mengintai. Alhamdulillah bergabung Al-Qatab, insyaallah Al-Qatab Umar. Ya, assalamualaikum Buya. Nasihat tetap dari Malaysia. Selalu menyimak kajian Buya, mohon jadi murid Buya online. Insyaallah. Nanti dihubungi nomor saya 0813 9833 7904, langsung dengan saya sendiri, Guru Mursyid Syekh Buya Pasaman, Buya Saman Timur, insyaallah. Ahmad Zainuddin, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, diri halus itu apakah diri kecil atau lembut atau bening? Terima kasih. Diri halus ainun sabitah, sama halusnya seperti kaca cermin, halus sekali, ya. Nah, tapi dia mampu memperlihatkan orang yang di dalam kaca tersebut, ya. Nah, gitu. Yang duduk di dalam kaca disebut penampakan ayan kerajiah, ya. Dan yang berdiri di luar itu adalah diri insannya atau disifat mu'ad, bertingkah sebagai manusia, sebagai insaniyahnya Allah. Dan di antara kedua diri tadi ada kaca yang halus yang memperlihatkan diri ayan kerajiah. Itu dia dikatakan diri halus, atau dikatakan diri ainun sabitah, ya, atau diri ayan sabitah juga boleh. Nah, gitu. Jadi dia yang halus dan memperlihatkan, dia halus. Nah, ini makanya dikatakan diri jasad ini bukanlah diri yang diciptakan dari alam, tapi diri amanah. Apa yang disebut dengan diri amanah? Ialah diri pantulan, ya. Nah, ini yang dipantulkan, yang memantulkan tadi, inilah ayan sabitah. Yang dipantulkan ayan sabitah siapa? Sir wujud dalam nyawa atau alif doma'u. Sir, itu dinamakan nafas. Na aku pak batin as sesungguhnya. Nah, itulah nafas itu adalah batin Allah yang sesungguhnya. Nafas, tanapas, ampas, nupus.
Demikian. Hadis sahabana, amin insyaallah. Buya sehat, amin insyaallah. Kembali kepada saudara kita Dio Alif. Izin bergabung Buya, semoga berkah, amin, manfaat insyaallah, amin. Badrun Hakim, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah bergabung, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi bergabung. Amin. Keluarga besar kami di Sinjai, Sulawesi dapat membuka channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin. Mudah-mudahan menjadi wasilah dari Allah kepada keluarga kita semua, amin. Kita berbagi ini adalah karena ketulusan jamaah para hadirin. Karena ketulusan sesama, mengingatkan tidak ada yang lebih yang mau dibagi, tetapi yang dibagi ini adalah ketulusan. Kenapa? Kita ini dalam alam perjuangan. Dunia ini alam perjuangan. Kita belum dapat lagi tembus ujian memilih Tuhan yang mana Tuhan kita. Inilah alam uji tadi. Ya. Coba bayangkan jamaah. Setelah ku zahirkan semua di dunia, zahiru Rabbi, setiap zahir menuju aku, tapi zahir yang mana engkau lihat yang bisa menemuiku? Apakah lagi ada lagi yang tidak zahir? Semua zahir. Inilah alam nyata. Tapi bagaimana kamu tidak menyatakan dan tidak melihat aku dengan nyata, sementara ini dunia. Apa dunia? Dal adalah perjalanan, alif kasrohu adalah rahasia, ni adalah aku, alif kasroh a adalah nyata. Mana perjalananku yang nyata? Kenapa kamu tidak tahu? Apalah tubsirun? Kamu katakan juga Allah gaib kayak hantu, kamu datang seperti jin. Bedakah? Bisakah kamu membedakan dua gaib yang bersamaan? Kalau tidak bisa, aku telah berprasangka, kata Allah seperti itu, maka kujadikan perjalanan zahir dalam masa insan langkah ke-7. Tapi kenapa engkau tidak paham? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dunia. Nah, kalau kita bisa mendirikan duniaku dengan diriku sendiri, memperjalankan dunia ini dengan diri zatku, hasanan bagaimana bagaimana zatku hidup, dan itu adalah hayatku sendiri. Nah, kalau kita bisa, maka dunia itu hasanah. Begitu juga wafi akhirati hasanah, menghadapi hakikat perintahku dengan diriku, zat yang terlihat atau amruhu, maka wakina azab, benar. Mana ada azab itu? Tidak akan berlaku kepada orang yang telah berhayat hidup di mataku. Tidak akan laku. Gugur, binasa, lenyap, selesai segala hukumku karena sayangku. Sirna hukumku karena sayangku, kata Allah. Maka jadilah kamu kekasih Allah yang selalu tidak lepas dari pandanganmu. Itulah zikir yang menyaksikan, yang mengingatkan. Kamu menyaksikan dia, melihat wujud yang akan mengingatkan kepadanya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa kita jalankan dalam 24 jam bertajali di dunia ini. Kenapa 24 jamnya jamaah yang dicari para hadirin? Kalau sesaat jangan dicari. Sesaat adalah adab. Apa hadiahnya sesaat? Tasbih itu sesaat, rakaat itu sesaat, ya, bertasbih itu sesaat. Begitu juga dengan adanya 5 waktu kita beradab kepadanya. Luar dari 5 waktu apakah tidak lagi ada adab? Luar 5 waktu tidak lagi bertuhan.
mana yang berkekalan dengannya, mana yang sholat kemanapun kamu pergi dia ada, mana suluhu daimnya, mana hubungan batin yang tidak terputus. Kalau tidak suluhu daim, bagaimana ada sholat 5 waktu? Nggak ada sholat 5 waktu kalau tidak ada suluhu daim. Ya, bermikrot kita untuk melaksanakan adab itu salawatul fil mikrot, diadakan dengan zahir dan batin. Tapi solat wujud kepada wujudnya sendiri, mawujud kepada wujudnya, solat mutlak tidak bisa dilaksanakan dengan zahir dan batin, melainkan menghadirkan wujudnya untuk bisa beradab kepada wujudnya sendiri. Wujud kepada wujudnya, mawujud batasannya din, yaitu ibadah. Kalau wujud dan wujud batasannya adalah ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, terjawab sudah. Berapa lama kita berusaha, kita ke masjid, kita masuk kamar, ingin mengadu kepada Allah, tetapi modal ayat, modal tasbih yang diputar, terus modal bicara dengan mulut, tapi modal kekuatan yang diridhoi tidak ada kita jalankan. Allah tidak mendengar apa yang kamu sampaikan, tapi Allah mendengar apa yang kamu lihat, apa yang kamu pandang. Itulah doamu yang sampai kepada Allah. Apa yang kamu pandang, apa yang ada dalam pandanganmu, itulah doa yang sampai kepadanya. Ingat itu, kita buktikan. Ayo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah aku dan memintalah kepadaku. Bagaimana cara meminta? Kanasta'in, hidupkan hayat ia pada qalbi. Ya, aku sinas manusia, tak beribadah ain dengan pandangan. Itulah jatuhnya nasta'in, ain, au. Nah, coba lihat tulisan au, alif kasroh dengan alif doma'u, au ditulis pasti ain. Ya, au ditulis pasti ain. Kul au. Bagaimana mendirikan pandangan? Ya, Zubi Rabbin Nas, mana binnya dari Nas, mana Robnya, sudah bisa kamu saksikan belum? Kalau pakai au, ainnya itu betul sampai kepadanya. Nasta'in. Nah gitu. Jadi kita melihat hukum makrifat dengan leburnya ayat pada tersirat menjadi kauli. Ya, kalau belum bisa melebur ayat menjadi kauli, jangan ada sandarkan makrifat, itu akan berakibat fatal. Tapi kalau makrifat sudah berjalan di atas tersirat, maka ayat sudah lebur jadi kauli atau kodrat. Itu yang boleh dipakaikan makrifat. Makrifat pun tidak ada yang kita punya. Makrifat adalah sebuah nama, isinya adalah sebuah rahasia batinnya Allah. Panggil saja nama kodrat makrifat itu, maka bisa dia diajak untuk melihat apa yang kamu ingin lihat. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, insya Allah mudah-mudahan semuanya berkah apa yang kita kaji tadi. Kenapa? Kaji ini nyata, ya. Jadi jangan kita sekali-kali menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata, ya. Insya Allah bagi yang menjalankan ibadah sholat asar silakan dijalankan, dan kita tepat pada sholat asar kita sudah selesai untuk melaksanakan live streaming, ya, live streaming. Jadi kalau ba'da asar bukan melihat hari sore hari, ba'da itu bukan waktu yang dimaksud. Ba'da itu adalah perjalanan waktu yang sangat panjang, ba'da perjalanan batinnya Allah. Ya, saya ingatkan kepada jamaah, tingkatkan pemahamanmu
Jangan kajian marifat tapi kamu takut melihat waktu. Takutlah kepada Allah di dalam waktu, bukan waktunya yang harus ditakuti. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah dengan mengikuti tayangan Buya Pasaman Timur, mudah-mudahan muliakan dirimu di atas segalanya. Jangan muliakan amalan dan menghinakan diri. Dan ini tidak boleh. Mudah-mudahan kedepannya kita sudah bisa merubah. Kalau yang sudah tidak menyatakan kebenaran dan keberhasilan, berarti kamu bertahan di tempat yang benar tapi tidak bergerak. Nah, inilah perubahan jamaah yang harus benar-benar kita jadikan. Bergabung Ahmad Kacong, assalamualaikum. Jelaskan titik ba. Nah, titik ba, titik wujud dalam batin, sukun dalam batin, batin dalam kolbi, mewujud sir yang berupa hayat nyawa, mewujud pada zat dan terlihat pada kodrat zahir. Itu. Jadi kalau bisa menerjemahkannya silakan, insyaallah. Tapi kalau mau teliti nanti kita akan bahas. Basrul Effendi, insyaallah. Ya. Jadi bagaimana dengan titik, jelaskan titik ba, bang. Jadi kalau jelaskan titik baknya, kalau enggak pakai titik apa namanya lagi, itu mungkin perlu dipikirkan. Kalau menjelaskan titik bak, insya Allah. Tapi kalau tidak ada titik, apakah dia masih bernama bak? Nah ini ya, ke situ kita harus memandangnya. Kalau titik pastilah wujud ya. Wujud adalah suatu wujud pada sukun kekosongan, insya Allah ya. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah telah hadir pada tausiah siapa yang mengingat Allah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan hikmah kajinya. Mudah-mudahan bisa dibuktikan, dikerjakan selama 24 jam ya. Nah gitu, perjalankan selama 24 jam musyahadah. Pandanglah, ingatlah siapa yang sedang melihat dan yang dilihatnya itu mengingatkan kamu kepadanya. Nah inilah tajalli tadi yang harus diamalkan. Nah insyaallah. Baik para hadirin dan jamaah sekalian, Lazizi dari Buton juga bergabung, Imam Soleh, waalaikumsalam, salam bergabung, insyaallah. Mudah-mudahan Elin Asti ya, kapal kru menyuruh orang bermakrifat sholat, insyaallah. Baik, daripada hari ini semuanya, bagi yang bisa menerima amanah dari Allah menjadi berkahlah dunia dan akhirat. Bagi yang hidupnya selalu memandang kepada hal yang negatif, maka dia telah membinasakan dirinya ibarat sabun, lama-lama pun hilang juga di mata Allah. Jadi jangan aniaya dirimu dengan mencerca jalan Allah. Saya ingatkan kepada kita, dengan adanya kajian capailah perubahan dan jangan capai kehancuran. Karena apabila kamu sudah mendengar kebenaran, maka telah berlaku hukum dan ketetapan Allah bagi orang yang mendengarkan. Mudah-mudahan diberkahi dan menjadi hidayah bagi kita. Insyaallah, alhamdulillah, harus ikhlas zahir dan batin. Amin. Nurdayan Umar. Ya insyaallah, mudah-mudahan berkah apa yang kita kaji. Abdul Rahman, assalamualaikum, ya hadir menyimak. Amin. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Ya, karena bagaimanapun saya selalu menghimbau kepada kita semua, jadilah kamu orang yang bermanfaat oleh orang banyak. Nah, Neti Nur Mulyawati, insyaallah. Nah, selamat bergabung. Asep Saifullah, semua selamat bergabung. Jadi berusahalah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sekali lagi saya harapkan jadilah kita orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita belum bisa bermanfaat bagi orang banyak, maka berusahalah dan berpikirlah. Nah,
Dengan demikian kita betul-betul bisa mendapatkan hikmah dari Allah. Mudah-mudahan insya Allah para hadirin sekalian, memang tidak semua orang yang mengerti tentang Tuhan. Kebanyakan mengerti tentang yang lain, tersita energi, hilang perasaan, hilang rasa kepada Tuhan, hati tidak mencari Tuhan, maka kamu akan merasakan lepas dari pandangan Allah. Maka didirikan siapa yang mengingat Allah, tujuannya jangan kita lepas dari pandangan Allah, dan apapun yang terjadi di dirimu maka berikanlah pandangan itu kepada Allah. Apa yang kamu lihat, kirimlah dengan pandangan kepada Allah, karena Allah hanya bisa mendengar pandanganmu, bukan mendengar kata-katamu. Inilah wujud Allah, nasta'in. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita belajar membuktikan praktek dengan kenyataan Allah di dalam 24 jam. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan bisa menjadi hidayah bagi kita. Insya Allah. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi benar-benar menjadi suatu pedoman. Insya Allah. Ingat, pemahaman, semakin tinggi pemahamanmu di jalan Allah, semakin tinggi derajat. Insya Allah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua dan berkah. Untuk live streaming kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dari tausiah siapa yang bisa mengingat Allah ini, bagaimana cara mengingat Allah, bagaimana mentajalikan pandang dengan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicobakan. Jangan lupa sholat 2 rakaat sebelum mencobakan. Karena apapun yang tidak tanpa disolatkan jangan diamalkan. Insya Allah mudah-mudahan. Baik hadirin jamaah, pada saat sudah masuk mudah-mudahan bisa semua dipahami. Barakallahu ya karim ya rahman. Insya Allah mudah, diharapkan kepada kita semua benar-benar mendapatkan jalan kepada Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.